Nggak lama, ada orang yang gedor-gedor pintu. Nggak lama sosok ini bicara nih. Di mana satunya lagi? Badannya tinggi besar, berbulu hitam, matanya merah, kukunya sampai ke lantai, dan giginya itu runcing semua. Di situ mereka menyimpulkan bahwa itu sudah jelas adalah sosok genderuwo. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini Rintihan Misteri akan membawakan cerita horor nyata. Saya mendapatkan cerita ini dari Twitter dan ini sangat viral banget. Kejadian ini terjadi saat dia ngekos dan di kosan itu mereka sekosan itu mau dijadikan tumbal oleh ibu kosnya. Buat kalian yang penasaran, kalian jangan skip video ini dan saksikan sampai habis. Rintihan Misteri, mari kita mulai ceritanya. Ceritanya, Dandi ngekos di salah satu kos yang murah banget. Kenapa murah? Karena harganya cuma 450 saja. Sudah ada spring bed, sudah ada kipas, bantal guling, tikar, pokoknya sudah lengkap semua. Bahkan sudah free wifi. Nah saat itu Dandi telat nyari kosan. Ada kosan yang kosong, tapi dia harganya mahal, bahkan 1 juta. Belum biaya yang lain kan, dan itu kosongan. Ketemulah Dandi dengan kos yang murah ini kan. Dia dapatnya dari teman sejurusannya itu, dan dia masuk duluan. Tepatnya strategis banget, dekat kampus. Saking dekatnya, Dandi jalan kaki aja ke kampusnya itu. Model rumahnya emang tua, model tahun 80-an. Tapi semuanya itu rapi, bersih, ya normal aja. Di dapur bahkan ada kulkas 2 pintu, kompor, meja makan, piring-piring gelas, dan peralatan masak itu sudah disediakan. Satu rumah itu ada 8 kamar, 7 kamar terpakai, dan ada 1 kamar ini kosong, digembok pakai kunci besar dan dirantai. Setelah 1 tahun di sana, ternyata ada yang datang mau ngekos di situ. Kebetulan orang ini dia ngelamar di kampus tempat Dandi ngampus, dan dia itu sebagai admin keuangan. Terus Dandi sama teman-temannya bingung, lah ini abang-abang ini mau ngekos di mana? Tidur di kamar mana? Kan kamar sudah full. Kita bertujuh kan belum ada yang mau out. Sedangkan kamar satu lagi sudah lama dikosongin. Ternyata abang ini dapat kamar nomor 8 yang emang digembok sudah lama sama ibu kos. Kamar abang ini nih lebih mahal karena kamarnya ini lebih luas dari yang lain, dan harganya itu 600.000. Sampai abang ini ngekos 2 minggu, ibu kos ini baru datang ke rumah itu. Ibu kos ini semenjak mereka di situ, ibunya nggak pernah kelihatan sama sekali. Pernah ketemu sekali doang saat mengantar mereka room tour kosan. Nah, pertemuan ketiga mereka, ibu kosnya ini ngajak anak-anak kosnya ini untuk selamatan. Tapi di sini mikir nih, ada yang aneh di sini. Kok selamatan cuma mereka doang yang diajak? Tetangga-tetangga lain nggak ada yang diajak. Tapi mereka di sini nggak berpikir panjang lah. Ah ya udah, mungkin ibu kosnya pengen traktir anak kosnya aja. Pokoknya mereka di sini senang banget kan, makan gratis, ayam bakar, sayur mayur melimpah, ikan bakar juga menggoda, mantap banget lah pokoknya untuk anak-anak kos. Apalagi di akhir bulan, keuangan mereka sudah menipis. Tanpa memikir hal-hal buruk mereka datang, makan sampai kenyang, terus membungkus makanannya kembali ke kos. Mereka simpan nih makanan yang mereka bawa tadi ke dalam kulkas dengan niatan besoknya bisa dibuat untuk sarapan atau bisa dibawa untuk ke kampus untuk bekal. Habis bersih-bersih mereka tidur. Tapi malam itu tidurnya beda gitu. Jadi pada malam itu Dandi ini mimpi. Di mimpi itu Dandi itu kayak ngulangin rutinitas sebelum dia tidur. Dandi ini sadar kok ngerasa ada yang aneh ya. Tapi dia sadar loh di sini. Kan tadi sudah siap-siap mau tidur ya. Kok ini ngelakuin ini lagi? Ya udahlah, lanjutin aja. Dandi buka baju kebiasaan saat mau tidur. Nggak lama ada orang yang gedor-gedor pintu. Kaget kan Dandi di sini. Dia nggak jawab juga.
Gedorannya itu kasar banget. Terus kayak dipukul gitu loh. Nah, di sini Dandi diam aja. Dan di situ Dandi masuk ke dalam lemari untuk sembunyi. Enggak lama setelah Dandi mendengar suara pintu itu, dan pintu kamar Dandi itu kebuka. Suara langkah kakinya ini berat banget masuk ke dalam kamar Dandi. Enggak lama sosok ini bicara nih. Di mana satunya lagi? Benar nggak tahu nih, ini orang atau apa. Tapi Dandi cuma bisa bernapas aja di sini. Dan dia berdoa. Dandi nggak tahu udah berapa lama kejadian ini. Nggak kerasa udah lama banget dalam lemari. Makhluk itu cuma jalan-jalan doang sekitar kamar. Nggak lama hening nih. Hening banget. Saking heningnya, Dandi mendengar detak jantungnya saja. Adalah sekitar 10 menitan itu hening. Dia tetap nggak berani keluar, Dandi ini. Malah tetap di dalam lemari aja sampai kebangun kalau sudah azan subuh. Dandi kaget setengah mati pokoknya di sini. Gara-gara sosok ini teriak nyaring banget. Mana satunya lagi? Pokoknya sudah nggak karuan Dandi sini. Udah ketakutan banget. Mau nangis tapi nggak bisa, mau teriak apa lagi, badannya kaku banget. Dalam hati cuma bisa doa aja, berdoa sama Allah supaya ditolongin. Terus nggak lama, langkah kaki berat ini menjauh dari lemari. Dia sudah keluar dari kamarnya. Setelah itu, Dandi memberanikan diri keluar dari lemari dan jalan pelan-pelan ke arah pintu yang terbuka lebar. Kemudian pintunya itu ditutup pelan-pelan kan dan dikunci. Terus Dandi dia ke lemari lagi. Alhamdulillahnya pas mendengar suara azan subuh, Dandi akhirnya bangun dari mimpinya. Nah, masalahnya kan Dandi kalau mau sholat dia harus keluar kamar lagi menuju lorong untuk wudhu. Terus Dandi mantapkan diri keluar sambil buka pintu, baca bismillah. Dan syukurnya ini adalah kenyataan, bukan di dalam mimpi lagi. Terus Dandi jalan pelan-pelan, baca doa, masuk kamar mandi, ngambil wudhu kan. Sebelum ke kampus, Dandi ini dia ingin menyiapkan makanan yang tadi waktu mereka selamatan. Tapi pas dia buka kulkasnya, Dandi di sini kaget banget melihat makanannya. Karena makanannya yang mereka simpan itu sudah busuk. Udah seperti makanan seminggu yang dibiarkan lama, sampai hitam, sampai bau banget. Logikanya itu di dalam kulkas. Cuma semalam doang disimpan, nggak mungkin dong basi. Karena makanannya ini bau, otomatis kulkasnya bau juga kan. Jadi Dandi di sini inisiatif untuk membersihkan kulkasnya karena sangat bau. Pas lagi beres-beres, satu persatu temannya bangun. Dan si abang itu yang nomor 8 dia terakhir bangun. Pas Dandi ngeliatin mereka itu, nampak wajah mereka itu seperti mayat hidup. Entah kayak orang kebingungan gitu. Ditanya kan, mereka kenapa? Mereka cerita nih di sini. Mulai dari teman yang kamar nomor 1. Pas dia cerita, semua orang di situ kekagetan karena memimpikan hal yang sama. Bahkan si abang nomor 8 itu dia melihat makhluk itu. Badannya tinggi besar, berbulu hitam, matanya merah, kukunya sampai ke lantai, dan giginya itu runcing semua. Di situ mereka menyimpulkan bahwa itu sudah jelas adalah sosok genderuwo. Dari mereka berdelapan, hanya 6 orang yang mendengar mana satunya lagi. Dan si abang sama temennya yang tidur nomor 7, dia mendengarnya ketemu. Beda nih. Yang 6 dengarnya mana satunya lagi, kemudian yang berdua dengarnya ketemu. Tapi dari mereka berdua ini, si abang inilah yang melihat makhluk itu. Karena nggak tahu mau ngapain, mau kemana. Karena abang ini mau sembunyi ke lemari nggak muat, karena badannya itu gemuk. Karena nggak bisa ke lemari, jadilah abang ini melihat makhluk itu. Tapi si sosok ini cuma nyentuh keningnya doang, bilang ketemu, terus pergi. Begitu aja, nggak ada yang aneh-aneh. Sampai di sini ya udahlah. Mungkin sosok itu pengen kenalan aja dan menunjukkan eksistensinya. Setelah berbincang-bincang, mereka ngantri nih di kamar mandi. Mulai dari si abang nomor 8 ini. Pas dia jalan, mereka ini kaget melihat di punggung abang ini ada bekas cakaran yang panjang banget. Nggak berdarah sih, tapi cakarnya itu kayak dalam gitu, kayak lebam gitu loh. Dan itu jelas banget. Mereka nanya dong, itu kenapa, tapi abangnya juga nggak tahu. Terus sudah selesai mandi, mereka ninggalin kos.
dan abang ini duluan dia pergi. Nah di sini waktu abang ini pergi, ibu kosnya ini lagi nyapu halaman. Aneh banget, udah bertahun-tahun gak ke kos, tapi tiba-tiba dia bersihin halaman. Dia menyapa abang sini dengan penuh senyuman dan ramah banget. Terus Dandi dengan kamar nomor 4 keluar deh buat jalan. Terus temannya ini nyadar bahwa ibunya itu ketus sama mereka, beda sama abang nomor 8. Kayak jutek gitu. Mereka senyum pun nggak disapa. Mereka nggak mikir aneh-aneh. Bodoh amat lah pokoknya. Pas malam dan dilihat abang sama si anak nomor 7 ini kelihatan kayak demam banget mukanya. Kayak pucat banget gitu. Mereka bilang nggak tahu, tiba-tiba demam aja. Sampai malamnya, ini nggak tahu kenapa, tiba-tiba anak kamar nomor 7 sama si abang ini teriak-teriak kesakitan. Heboh banget. Mereka panikan, bingung mau ngapain, mau ke siapa juga bingung. Bentukan mereka juga sudah nggak karuan, raung-raung kesakitan, kepalanya sakit banget, panas. Saking hebohnya malam itu, warga-warga di sekitar pada datang dan bantuin mereka. Adalah satu warga yang bisa untuk ruqyah, ya dibantu baca-baca doa juga. Ada yang menghubungi keluarga si abang dan si anak nomor 7 ini. Kebetulan keduanya masih satu kota kan, cuma ngekos aja. Jarak rumah dan kampus itu jauh, makanya dia ngekos. Malam itu abang sama anak nomor 7 ini pulang. Pas mereka sudah sedikit tenang, bapak bantu ruqyah ini bilang, cepat-cepat keluar kalian, hidup kalian gak aman. Pas bapaknya bilang begitu, si Dandi ini meliriki ibu kosnya. Dia mandang ke arah mereka dengan tatapan benci banget. Bener-bener benci lah saat itu ibu ini. Kayak dendam ada suatu masalah apa gitu. Nggak pikir panjang. Malam itu juga mereka langsung ngemasin barang-barang. Syukurnya barang-barang mereka nggak banyak. Pas di semester 5, mereka ini dapat kabar bahwa si abang ini meninggal. Kemudian disusul oleh si nomor 7 ini. Ternyata sampai sekarang kosan itu masih aktif dan masih ada yang ngekos di sana. Cuman ada teman-teman kosnya itu ngasih tahu ke mereka agar enggak nerima makanan apapun dari ibu kos. Nah, begitulah cerita singkat dari Rintihan Misteri. Semoga teman-teman semua bisa menjaga diri kalian dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terutama untuk milih kos, walaupun kosnya itu mewah, tapi harganya murah, kalian harus berhati-hati. Jika kalian suka, jangan lupa untuk di-subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.